Perkenalkan, nama saya Selma Frisianita Patak, NIM 2007-010207. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai remedial mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara arteriosklerosis dan penyakit komplikasi lainnya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang hubungan antara arteriosklerosis dan juga penyakit komplikasi lainnya. Yang pertama, penyakit jantung dan juga stroke merupakan dua jenis gangguan kesehatan yang tidak boleh disepelekan karena dapat mengganggu kesehatan. Kedua jenis penyakit ini bisa memicu dampak yang berbahaya bagi tubuh. Ada banyak kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit jantung atau stroke. Salah satunya yaitu arteriosklerosis. Berikut ini adalah proses terjadinya arteriosklerosis. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada pada laptop. Gambar yang pertama atau yang berwarna biru seutuhnya ini adalah bagian pembuluh darah yang masih sehat. Pembuluh darah yang sehat memiliki dinding yang rata dan halus sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Pada gambar yang kedua sudah mulai terlihatnya plak atau yang berwarna kuning ini. Terjadinya plak pada gambar kedua dan juga ketiga ini disebabkan karena kadar lemak dan kolesterol yang tinggi di dalam darah sehingga mengakibatkan adanya plak atau penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Nah, pada gambar yang keempat di sini bisa dilihat bagian yang berwarna kuning sudah lebih banyak daripada bagian yang berwarna biru. Di sini sudah terjadinya sumbatan yang berat pada pembuluh darah akibat peningkatan kadar lemak dan juga kolesterol. Kondisi ini atau arteriosklerosis pada umumnya bisa terjadi pada saat masih anak-anak dan akan terus berkembang secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, mungkin gejala serius dan semakin berbahaya bisa muncul saat mencapai usia 50 sampai dengan 60 tahun. Gejala arteriosklerosis bisa ditangani dan dihindari dengan perubahan gaya hidup sehat. Gejala penyakit ini akan semakin terasa saat arteri sudah sangat menyempit. Dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Pada kondisi tersebut, peredaran darah menuju jaringan atau organ tubuh juga akan terlambat. Arteriosklerosis juga terjadi pada kaki dan tangan yang ditandai dengan rasa nyeri saat berjalan. Pada ginjal, penyakit ini memicu gagal ginjal serta tekanan darah yang tinggi. Sedangkan arteriosklerosis pada jantung ditandai dengan gejala berupa nyeri pada dada. Arteriosklerosis juga bisa menyerang otak dan ditandai dengan gejala kaki dan juga tangan yang kaku atau kesulitan berbicara, otot wajah melemah dan kehilangan penglihatan sementara. Nah, sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa meningkatkan risiko komplikasi berupa sakit jantung, stroke. Risiko stroke meningkat saat kondisi arteriosklerosis terjadi pada arteri yang berada di dekat organ otak. Sementara penyakit jantung juga bisa terjadi saat arteriosklerosis terjadi pada arteri jantung. Penyakit ini juga bisa memicu komplikasi lain seperti penyakit ginjal kronis serta aneurisma atau pelebaran pembuluh darah pada dinding arteri. Teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa salah satu penyebab arteriosklerosis juga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi kesehatan yang umum. Meskipun hal ini biasa terjadi, bukan berarti hipertensi boleh disepelekan. Proses penyumbatan arteri yang menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala bahkan ketika tekanan darah meningkat drastis. Bila hipertensi tidak terkontrol, arteri kamu akan terkena dampaknya. Saat jantung berdetak, organ tersebut memompa darah melalui arteri di seluruh tubuh. Namun, tekanan darah yang lebih tinggi membuat arteri di seluruh tubuh membengkak dan meregang lebih dari biasanya setiap kali jantung berdenyut. Teman-teman, peregangan ini bisa melukai endotelium, lapisan halus pada semua arteri yang menyebabkan arteri menjadi kaku seiring waktu.
Endotelium yang sehat bisa bekerja secara aktif untuk mencegahnya berkembang arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Sebaliknya, endotelium yang cedera memungkinkan lebih banyak kolesterol jahat dan sel darah putih untuk memasuki lapisan arteri. Teman-teman, kolesterol dan sel tersebut akan menumpuk di dinding arteri sehingga membentuk plak arteriosklerosis. Kondisi terbentuknya plak bisa berbahaya. Meskipun tidak menimbulkan gejala selama bertahun-tahun, plak bisa tiba-tiba pecah dan membentuk gumpalan darah menyumbat arteri, sehingga suplai oksigen tidak mencapai jantung atau otak. Nah, bisa kita ketahui teman-teman, dampaknya adalah mengalami serangan jantung atau stroke. Hipertensi bisa meningkatkan risiko terjadinya arteriosklerosis, sehingga bisa meningkatkan kemungkinan berkembangnya semua komplikasi arteriosklerosis seperti serangan jantung, stroke, penyakit arteri perifer, disfungsi ereksi, penyakit ginjal. Namun, hipertensi biasanya bukan satu-satunya penyebab arteriosklerosis. Di risiko arteriosklerosis meningkat bisa hipertensi dikombinasikan dengan diabetes, kadar kolesterol tidak normal, dan kebiasaan merokok.